Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa langsung meloncat membayangkan dan mentadaburi sesuatu yang paling istimewa sebelum dikenalkan dengan hal-hal yang istimewa di bawahnya. Al-Quran dan Sunnah menyebutkan beberapa malaikat yang hendaknya dikenal oleh kaum muslimin. Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut, Munkar dan Angkir, Raqib Atid, Ridwan dan Malik. Merekalah malaikat-malaikat yang tidak lalai dari apa yang Allah perintahkan dan tidak pula mereka memaksiati Tuhannya. Para malaikat adalah makhluk yang terbuat dari cahaya yang Allah ciptakan dengan sayap-sayap. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Quran Surah Fatir ayat 1.
Di antara malaikat yang dipimpin oleh Jibril adalah malaikat pemikul Arsy, pemikul ciptaan Allah Ta'ala yang terbesar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah, pemikul Arsy, yaitu antara daging telinga atau tempat anting-anting dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan." Hadis riwayat Abu Daud. Salah satu dari pemikul Arsy itu adalah Israfil, sang peniup sangkakala. Tahukah Anda besarnya sangkakala itu? Diameternya adalah antara langit dan bumi, sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda yang tercepat. Dari Al-Abbas bin Abdul Muthalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian tahu berapa jarak antara langit dan bumi?" Kami menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih mengetahui." Beliau bersabda, "Jarak langit dan bumi adalah perjalanan 500 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Allahu Akbar. Bayangkan betapa agungnya penciptaan malaikat pemikul Arsy. Itulah salah satu malaikat yang begitu besar, dan Jibril adalah pemimpinnya. Malaikat lainnya adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Pernahkah Anda mendengar hadis tentang sifat fisik penduduk neraka? Penduduk neraka adalah orang-orang yang Allah besarkan fisik mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah besarkan jisim mereka agar azab yang mereka derita lebih maksimal dan lebih terasa di setiap lekuk dan jengkal tubuhnya. Kalau penduduk neraka sebesar itu, lalu bagaimana dengan malaikat Malik, penjaga neraka? Malaikat yang ditakuti oleh para kriminal dan pendosa penghuni neraka jahanam itu. Suatu ketika, kelak penduduk neraka meminta kepada Malik agar menyampaikan kepada Allah supaya mereka dimatikan saja karena tidak tahan dengan pedihnya derita azab. Mereka berseru, "Hai Malik, biarlah Rabb-Mu membunuh kami saja." Dia menjawab, "Kamu akan tetap tinggal atau hidup di neraka ini selama-lamanya." Quran Surah Az-Zukhruf ayat 77. Lalu bagaimana pula hebatnya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa? Malaikat yang tunggal ini mampu mencabut nyawa manusia di segala penjuru dunia, di ujung timur dan barat, dalam waktu serentak, dalam detik yang sama, dan dia sama sekali tidak pernah lalai dalam melakukannya. Ia tidak pernah terlambat mengeksekusi manusia, tidak juga terlalu cepat. Semua ia lakukan dengan presisi dan akurasi waktu yang luar biasa tepat. Ya Ilahi, Ya Rabbi, rasa-rasanya imajinasi kami terlalu uzur untuk membayangkan agungnya penciptaan para malaikat-Mu. Pemuja akal dan logika pun begitu lemah berhadapan dengan nas-nas ini, sehingga menolaknya mereka jadikan solusi untuk menutupi kelemahan itu. Berbicara tentang Jibril tentu akan semakin membuktikan ketidakberdayaan logika manusia. Allah Ta'ala mengabarkan bahwa para malaikat ada yang lebih memiliki 2 sayap, 3, 4, atau lebih. Sedangkan akal manusia hanya mampu menggambarkan mereka dengan 2 sayap saja, di kiri dan di kanan. Bagaimana kalau 3 sayap? Bagaimana kalau 4? Apalagi 600 sayap seperti Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dalam wujud aslinya. Ia memiliki 600 sayap yang menutupi langit. Hadis riwayat Anas Sahih.
Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dua ayat di dalam Al-Quran, yakni ayat dalam surah At-Takwir yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Quran surat At-Takwir ayat 23 dan surat An-Najm ayat 13. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Quran surah An-Najm ayat 13-15. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam wujud aslinya, kecuali pada dua kesempatan itu saja. Aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril dengan bentuk aslinya. Dia memiliki 600 sayap. Setiap satu sayapnya dapat menutupi ufuk. Dari sayapnya berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. Hadis riwayat Ahmad. Penghulu malaikat dan penyampai wahyu. Maha suci Allah yang telah menjadikan pertemuan antara malaikat terbaik dan manusia terbaik sebagai pembawa syariatnya. Adakah kepalsuan yang datang dari Dia yang maha benar, kemudian disampaikan kepada malaikatnya yang Al-Amin untuk diwahyukan kepada Al-Amin dari anak Adam? Allah Ta'ala mensifati malaikat Jibril dengan firman-Nya, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yakni Jibril, yang memiliki kekuatan, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, yang memiliki ars, yang di sana di alam malaikat ditaati lagi dipercaya. Quran surah At-Takwir ayat 19-21. Juga firman Allah Ta'ala yang artinya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril, yang sangat kuat, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Quran surah An-Najm ayat 5-6. Itulah kemuliaan Al-Quran. Malaikat yang paling mulia adalah yang paling layak mengemban amanah wahyunya, dan manusia yang paling mulia adalah yang paling layak menerimanya. Di dalam Sahih Bukhari juga disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia memanggil Jibril dan berfirman bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Dan Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril pun mengumumkan kepada penghuni langit bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Dan para penghuni langit pun mencintai fulan. Kemudian dikabulkanlah permohonannya di dunia. Hadis riwayat Bukhari. Ketika Jibril menyuruh kepada para malaikat untuk mencintai seorang hamba, maka seluruh malaikat penghuni langit akan tunduk kepadanya. Karena dialah Jibril, sang pemimpin Israfil yang perkasa dan pemimpin Malik, Hazim neraka. Dialah Jibril, pemimpin malaikat maut yang taat. Dia pula pemimpin Mikail, Ridwan, Rakib Atid, dan selainnya. Telah disebutkan 15 abad yang lalu, Jibril dengan wujud aslinya pernah turun di langit Mekah, di antara langit pertama dan muka bumi. Di dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan bahwa Jibril beberapa kali turun ke bumi untuk berjumpa dengan kekasih-kekasih Robnya, atau menghukum para pendosa yang durhaka. Pada masa kerasulan Muhammad SAW, Jibril pernah menapaki tanah Madinah, menemui kekasih Robnya, Muhammad SAW. Ia datang sebagai pengantar kalam ilahi atau sebagai pendidik para sahabat Nabi. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan bagaimana wahyu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Aisyah berkata, Al-Harits bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah SAW,
"Wahai Rasulullah, bagaimanakah cara wahyu sampai kepadamu?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Terkadang wahyu itu datang kepadaku seperti suara lonceng, dan inilah yang terberat bagiku. Dan aku memperhatikan apa yang dia katakan. Dan terkadang seorang malaikat mendatangi dengan berwujud seorang lelaki. Lalu dia menyampaikan wahyu kepadaku. Aku pun memperhatikan apa yang dia ucapkan. Beberapa kali Jibril datang pada Nabi dengan sifat-sifat kemalaikatannya. Keadaan inilah yang terberat bagi Nabi. Dan terkadang ia datang dengan fisik laki-laki. Umar pernah bercerita bahwa ada seorang laki-laki yang mengenakan pakaian putih bersih dan rambut yang sangat hitam, datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seorang sahabat pun yang mengenal laki-laki itu, tetapi ia kelihatan begitu dekat dengan Nabi. Ia bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Di akhir pertemuan, Nabi bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, tahukah engkau siapakah dia?" "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui," jawab Umar. "Sesungguhnya dia Jibril. Dia datang untuk mengajarkan agama kepada kalian," sambung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Ada salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang Jibril suka menyerupainya saat menjadi manusia. Namanya Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dari Anas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika datang serupa dengan fisik Dihya, dan Dihya adalah seorang laki-laki yang tampan." Panglima perang para malaikat. Saat situasi genting di perang Badar, umat Islam yang hanya berjumlah 300, beberapa belas orang dengan tanpa persenjataan lengkap, disongsong oleh 950 pasukan musyrik Mekah dengan perlengkapan perangnya. Jibril datang atas perintah Robnya dengan membawa ribuan pasukan malaikat dari langit ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Abu Bakar, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah datang. Ini Jibril, di giginya ada debu-debu dari medan perang." Dalam hadis yang lain, beliau bersabda, "Ini adalah Jibril, sedang memegang kepala kudanya, dan ia membawa peralatan perang." Bagaimana kiranya jika Jibril yang perkasa turut membantu dalam peperangan? Pasukan mana yang akan menderita kekalahan ketika Allah telah memberikan pertolongan sedemikian? Saat kemenangan diraih, ribuan malaikat itu tidak serta-merta menghabisi semua musuh yang ada di medan laga. Inilah hikmah agama kita yang mulia. 950 orang musyrik itu tidak dibinasakan seketika. Perang dalam Islam bukanlah berarti membunuh dan membantai. Jika Allah menghendaki, tentu saja ribuan malaikat dari langit ketiga itu mampu menghabisi mereka semua. Namun di akhir peperangan, hanya 70 orang musyrik yang tewas dan 70 lainnya ditawan.